أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha rijalan katsiran wa nisaa wa taqwallazi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia hari raya Idul Adha. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah, di mana kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai desa, pria maupun wanita, tua maupun muda, anak-anak atau adik-adik semuanya, dari kemarin telah mengemakan takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagung nama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mengagung nama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang punya jabatan, punya pangkat, semuanya adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah yang Maha Besar. Yang punya harta yang menumpuk, yang punya halaman yang luas, rumahnya bertingkat, sekalipun isinya itu 4, semuanya di hadapan Allah sangat kecil sekali. Allahu akbar. Allahu akbar. Tadi imam sudah melambangkan, sudah mengucapkan dari takbir Allahu akbar. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Kemudian tahlil untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berhak kita ibadahi, Allah yang berhak kita mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita hanya minta kepada Allah, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memuji Allah, tahmid Allah, zat yang pencipta segala-galanya. Maka dengan takbir, tahmid dan tahlil melambangkan kemenangan kaum muslimin, melambangkan bahwa kaum muslimin harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, yang beridul adha, yang semoga Allah rahmati. Manusia adalah makhluk Allah yang suka meniru. Apabila teman dekatnya itu baik, akan meniru baik. Apabila temannya itu jelek, akan ikut jelek. Waliyadzubillah. Maka yang pertama kali mengikuti adalah lingkungannya, bi'ahnya.
keluarganya, lingkungannya. Maka saudara kita yang alhamdulillah di lingkungan yang baik, insya Allah putra putri kita akan menjadi orang yang baik. Dan waliyadzubillah, apabila di lingkungan yang jelek, maka keturunan kita akan menjadi jelek. Bahkan sekarang di jalan-jalan dipasang oleh pamflet-pamflet orang-orang yang mengumbar syahwat, tidak tahu halal dan haram. Mereka kadang-kadang mengambil figur teladan yang kadang-kadang mereka itu tidak pernah untuk meletakkan keningnya di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini kita contoh dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah katakan surah Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanah walladzina ma'ah al-ayah. Sungguh telah ada pada kalian adalah uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh figur yang publik yang baik dalam diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Oleh karena itu, untuk menjadi teladan yang baik, lihatlah bagaimana figur seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ngambil sejarah pada hari ini. Bagaimana figur sebagai seorang ibu rumah tangga, lihat, yaitu adalah Hajar. Bagaimana menjadi figur yang baik, kita lihat ada Ismail alaihissalam, contoh yang baik. Kaum muslimin hamba Allah yang beridul adha, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan yang baik, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 124, wa idzibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'tamahun qala inni jaluka linnasi imama. Tatkala Rabbnya, Tuhannya itu Allah taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam bikalimatin, dan beberapa kalimat dan beberapa fase-fase dan tingkat-tingkatan, fa'tamahunna, maka sempurnalah ujian itu. Lalu Allah mengatakan karena lulus dalam ujian, inni jaluka linnas imama, ya Ibrahim, kalian pantas untuk menjadi imam bagi seluruh manusia ini. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia yang berhari raya Idul Adha, di mana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama, bapaknya seorang musyrik, yaitu produksi adalah berhala, padahal anaknya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Nabi Ibrahim berdakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di belakangnya ada bapaknya, jangan menggubris Ibrahim, dan begitu ujian demi ujian. Kemudian ujian yang berikutnya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga adalah diusir dari kampungnya karena mendakwakan al-Islam, dan terusnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam juga dibakar oleh kaumnya pada waktu itu. Kaum muslimin sedang sholat Idul Adha yang berbahagia. Ujian demi ujian senantiasa ada. Manusia yang hidup penuh dengan ujian. Setiap hari ada penuh dengan ujian dan masalah. Apabila masalah yang sudah kita ini hadapi, kita cari solusi, akan muncul masalah yang berikutnya. Begitu selanjutnya, begitu selesai akan muncul yang berikutnya. Begitu dunia adalah senantiasa banyak masalah dan muskilah. Yang tidak masalah adalah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'un ma fiha. Dunia adalah terlaknat, jauh dari kebaikan, dan begitu juga terlaknat yang di dalamnya, kecuali zikrullah, orang yang zikir pada Allah Subhanahu wa taala, wa alimun, dan orang yang mengajar, orang yang memberikan pelajaran, wal muta'alim, dan orang yang belajar. Kaum muslimin sedang Idul Adha yang berbahagia. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam begitu mendapat tantangan yang luar biasa, diuji oleh Allah untuk dibakar oleh kaumnya. Tidak hanya api yang sedikit, namun api yang sangat besar. Inilah kaumnya ketika itu adalah merupakan kesombongan, arogansinya supaya dilihat orang seakan membantu Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika Ibrahim alaihissalam akan diceburkan ke api yang membara dengan pakai alat, datanglah dalam satu riwayat, datanglah Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, hal laka ilayya hajah,
Wahai Ibrahim, apakah Anda perlu untukku? Apakah perlu bantuan untukku? Amma laka fala wa amma ilallah fanam. Kalau Anda membantuku, tidak. Karena Anda juga termasuk adalah makhluk Allah, saya juga makhluk Allah. Wa amma ilallah fanam. Kalau saya minta pertolongan pada Allah, ya. Kaum muslimin sidang Idul Adha yang berbahagia, perhatikan, ini memuncaknya Nabi Ibrahim alaihissalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditawarkan, tidak, karena ada dalam makhluk. Tapi kalau Allah, naam, saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai untuk membantu kami. Kaum muslimin, para hadirin zaman salat Idul Adha yang berbahagia. Apakah sudah cukup ujian Nabi Ibrahim? Belum. Bertahun-tahun belum dikaruniai anak, belum dikaruniai Allah Subhanahu wa taala anak atau putra. Sampai mencapai hampir ratusan tahun. Padahal mudah bagi Allah, cukup kun fayakun. Namun menunjukkan kesadarannya untuk senantiasa berdoa dan berdoa. Kalau kita berkeluarga mungkin 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun belum dapat keturunan, jangan pesimis, harus optimis. Mintalah kepada Allah terus. Sebagaimana Zakaria alaihissalam juga demikian. Berdoa kepada Allah, ya Allah, tulang-tulangku sudah remuk, ubanku sudah banyak ya Allah. Padahal Allah Taala untuk menguji para nabinya. Kaum muslimin sidang Idul Adha yang berbahagia. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan putra dengan Hajar, yaitu adalah lahirlah Ismail yang mungil. Dari jauh diajak ke Mekah. Ketika mendapatkan yang sudah lama ingin mendapatkan putra, kemudian dibawa ke Mekah, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, taruh putra Anda bersama Hajar, yaitu istri Anda, di Mekah, dekat Masjidil Haram, biwadin ghairi dzi zar'in. Tidak tumbuh-tumbuh sama sekali, gersang. Subhanallah, kita bayangkan. Hanya membawa bekal, cukup minum dan cukup untuk makan beberapa hari. Lalu Nabi Ibrahim ada perintah untuk berangkat ke Palestina. Ya Ibrahim, ila aina, ila man antakiluna. Ya Ibrahim, siapa yang Anda wakilkan, siapa yang Anda serahkan kami ini? Ila man takiluna, ya Ibrahim, siapa yang Anda wakilkan untuk kami ini berada di Mekah yang gersang ketika itu? Saya bersama anak si kecil ini. Ila man takiluna, wa Ibrahim, siapa yang Anda ini pasrahkan? Ibrahim tetap untuk jalan. Mungkin perkataan seorang haja sebagai istri Nabi salah pertanyaannya. Kemudian diganti pertanyaannya, Allahu amaraka bihadza. Pak Ibrahim, apakah Allah memerintahkan kalian untuk begini? Nah, berjawab ya. Kalau begitu silakan, suamiku berangkatlah. Kalau memang ada betul-betul adalah ini adalah perintah Allah, Allah tidak akan melantarkan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar bilhamd. Kaum muslim nambah Allah yang berbahagia. Kemudian beberapa tahun setelah ke Palestina, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali anaknya sudah remaja. Subhanallah. Di dalam surat As-Saffat 102 yang tadi dibacakan oleh seorang imam, bahkan imam sampai menangis ketika anaknya sudah remaja. Kemudian, ya bunayya, inni ara fil manam fanzur madza tara. Kata Ibrahim, ya bunayya, julukan seorang anak yang sangat disayang, ya bunayya. Sesungguhnya ayah tadi malam bermimpi, ani azbahuka, untuk menyembelihmu ya nak. Fanzur madza tara, bagaimana pendapat Anda nak? Subhanallah, diuji lagi.
Sudah lama tidak ketemu, diuji. Apa jawabnya? Sang anak, if'al ma tu'mar. Silakan ayah, kerjakan, laksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga ayah mendapati aku menjadi orang yang sabar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, wallahul hamd. Kaum muslimin hamba Allah yang berharga dan Idul Adha yang berbahagia. Oleh karena itu, kami sampaikan lewat mimbar Idul Adha ini, siapapun, apapun, betul-betul kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya serah pada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhtiar berdoa serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga ingatkan kepada kaum ummahat, para remaja, inilah yang membuat beberapa ulama, apakah khutbah Id itu 2 kali atau sekali. Maka ketika menyampaikan khutbah yang kedua adalah Rasulullah menyampaikan kepada akhwat al-ummahat, ya masyarun nisa, wahai para wanita, wahai para ibu-ibu, tasaddaqna, adalah kalian bersedekah. Ibu-ibu sering mendapatkan uang, fulus, enggan untuk mengeluarkan, enggan untuk memberikan kepada fuqara wal masakin. Tasaddaqna, ini kata Rasulullah. Ketika itu Bilal menyampaikan kisah pertama sambil membawa sorban, maka banyak kalung-kalung, banyak anting dicopet untuk dilemparkan. Untuk perjuangan Islam. Dan kepada bapak-bapak sekalian, juga hendaklah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian bukan dari gempa bumi, bukan dari meletusnya gunung Merapi atau yang lainnya. Qu anfusakum wa ahlikum nar, dari jilatan api neraka. Lebih yakin dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Intinya kaum muslimin yang berbahagia, begitu perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam bikalimatin, dengan fase-fase ujian lulus, maka ini jailuka linnasi imama, sesungguhnya aku, kata Allah, akan berikan kalian, menjadikan kalian sebagai pemimpin semua manusia. Khalilullah, dan betulan Khalilullah. Maka kaum muslimin yang hari ini belum beli kurban, belum beli hewan kurban yang luar biasa dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu panjang, masih ada kesempatan hari ini atau hari 3 hari berikutnya, hari tasyrik. Sampai Rasul mengatakan, man wajada wus'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallanan. Barang siapa yang mampu berkorban, fala yaqrabanna falam yudhi fala yaqrabanna musallanan. Kalau ia tidak mau berkorban dan menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallanan, maka jangan sekali mendekati tempat ibadah salat Id. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allah Maha besar. Allah Maha besar. Dan salam puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami akhiri dan khutbah ini, kenapa sampai ada namanya Mahadim Kasir untuk yatim dan wafa. Kita ingat satu hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari ada 7 poin. Namun satu yang perlu saya sampaikan lewat mimbar ini, apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzarin bi hubbil masakin wa adnuwa minhum. Pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, cinta orang-orang miskin dan rangkullah mereka. Maka untuk mencapai adalah dengan lewat pendidikan. Lewat pendidikan kita arahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin kaum muslimin yang berbahagia di mana saja berada, yang sudah empati, yang sudah memberikan kontribusi apapun dengan baik dengan tenaga, pikiran, harta, semuanya, kami hanya bisa mengucapkan syukran jazakallahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita
Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, dan setelah lagi kita akan menyembelih hewan kurban. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.